Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Saya akan mengomentari Presiden akan membentuk tim pemburu korupsi, tetapi KPK menolaknya. Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi kinerjanya akhir ini tidak baik dalam menangani perbuatan korupsi, apalagi dalam mengambil alih kasus pengadaan tanah pembangunan rumah dengan uang muka 0% yang tangani kepolisian diambil alih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan juga pengambilan perkara tersebut dari kepolisian sepertinya diduga hanya menyelamatkan Anies Baswedan selaku Gubernur DKI. Ya, sedangkan tersangkanya sudah ditetapkan adalah perusahaan Pemda tersebut. Padahal Anies Baswedan diduga terlibat di dalamnya, tetapi tidak dijadikan tersangka. Jadi kelihatannya hanya untuk menyelamatkan Anies Baswedan tersebut agar tidak jadi tersangka. Sedangkan yang lain sudah ditetapkan sebagai tersangka. Anies Baswedan tidak ditetapkan sebagai tersangka. Padahal dia diduga tersangkut dalam pengadaan tanah tersebut bermiliar itu yang dikorupsinya. Penanganan di samping itu juga penanganan perkara tersangka Ergelino, Direktur Pelindo 1, sudah lama tidak disidang-sidangkan. Padahal dia sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah lama, tetapi tidak disidang-sidangkan oleh KPK tersebut. Juga kasus Hambalang, diduga SBY ikut terlibat di dalamnya, melakukan korupsi. Dan semua data korupsinya sudah diserahkan Muhammad Nasaruddin ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi sampai hari ini KPK tidak bertindak dan juga belum menentukan siapa tersangkanya. Didiamkan begitu saja. Padahal kasus Hambalang ini sudah terkenal ini. Cuma perkara besar ini. Tetapi KPK tidak bertindak, saya lihat. Diam saja. Sehingga banyak kinerjanya yang tidak baik saya lihat. Akibat kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi ini tidak baik. Maka dalam menangani korupsi, di mana kinerja KPK ini tidak baik dalam menangani perbuatan korupsi, berakibat Presiden Joko Widodo akan membentuk tim pemburu korupsi walaupun KPK berkeberatan. Karena hal ini dibentuknya tim pemburu korupsi tidak masalah. Semua itu disebabkan kinerja KPK yang tidak baik. Jadi kembali kepada KPK itu sendiri, dikasih kewenangan untuk memburu perkara korupsi, tetapi kinerjanya tidak baik, banyaknya disalahgunakan seperti perkara Ergelino. Sudah lama itu perkara, tetapi tidak disidang-sidangkan. Demikian juga perkara pengadaan tanah yang untuk pembangunan rumah dengan uang muka 0%-nya banyak yang tersangkut korupsi di dalam. Tetapi yang ditetapkan hanya direktur perusahaannya, sedangkan Anies Baswedan tidak dijadikan sebagai tersangka. Padahal dia diduga kuat berat dia ikut melakukan perbuatan korupsi tersebut. Hal ini sudah tidak baik. Sifatnya KPK ini saya lihat diskriminatif dalam menangani perbuatan korupsi. Saya sangat mendukung tim pemburu korupsi dibentuk. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya sangat mendukung Presiden Joko Widodo membentuk tim pemburu korupsi guna lebih meningkatkan penanganan perbuatan korupsi yang merugikan keuangan negara dan merugikan masyarakat umum. Jadi sangat mendukung itu untuk sebagai penggerak daripada penegak hukum, baik dia polisi, jaksa, maupun terutama Komisi Pemberantasan Korupsi, agar lebih bersemangat dia menangani perbuatan korupsi tersebut. Karena nanti kalau ada tim pemburu korupsi tersebut, itu mungkin akan diduga akan banyak nanti
kasus-kasus korupsi yang bisa ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut. Karena perbuatan korupsi tersebut sudah merajalela di tengah-tengah masyarakat dan sifatnya untuk menindaknya sangat sulit. Maka sampai dibentuk lembaga khusus, yaitu lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menanganinya. Jadi harapan saya pembentukan tim pemburu korupsi ini supaya segera mungkin dibentuk, jangan ditunda-tunda lagi, agar dapat langsung bekerja. Walaupun lembaga KPK tidak setuju, tidak masalah. Yang penting nanti kalau memang dia tidak mau menangani perkara tersebut, bisa diserahkan kepada polisi atau jaksa untuk menanganinya. Dan inilah harapan saya, dengan adanya nanti tim pemburu korupsi ini, saya sangat mendukungnya demi terciptanya nanti penanganan korupsi yang lebih baik dan lebih baik lagi ke depan, guna menghindari adanya kerugian keuangan negara dan merugikan kepentingan masyarakat umum. Sekian dan terima kasih.